warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk pemirsa. Luar biasa kami bisa kembali hadir lagi di sini. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik. Itu pertama yang mesti kita omongin dulu ya, karena kita sudah baik. Alhamdulillah kita juga bahagia gitu ya. Entah bahagianya itu, sehatnya itu jasmani, rohani, dan syukur-syukur sehat dalam bisnisnya gitu ya. Oh, itu lebih bahagia lagi pastinya. Hari ini saya Vira Maya akan bersama Anda kurang lebih selama 60 menit ke depan. Kita ada di podcast obrolan Srawung Karyo Bakul. Ini adalah salah satu podcast yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berada di Rose Inn Hotel saat ini. Dan kalau berbicara mengenai protokol kesehatan, satu yang tidak boleh dilupakan, 5M tetap harus dijaga ya. Tapi kira-kira di kondisi saat ini, kalau kita berbicara mengenai bisnis, ini apa sih sebenarnya yang masih in, apa yang masih diminati, kemudian yang dirasa relevan dan pas? Mungkin sebagian besar akan menjawab bisnis properti. Iya, entah itu tanah, entah itu bangunannya, entah itu fasilitas pendukungnya. Tapi apapun bisnis Anda, kita harus paham juga ya seluk-beluknya ya. Jadi intinya supaya kita aman dalam membeli properti, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Aman dari konflik, aman dari permasalahan. Takutnya kalau konflik nggak selesai, akhirnya jadi sengketa deh. Itu yang akan menjadi topik kita hari ini, yaitu terkait dengan aman membeli properti di daerah istimewa Yogyakarta. Sudah ada 3 tamu-tamu saya, kita akan ngobrol bareng dengan beliau-beliau yang luar biasa, yang sudah paham lah di bidangnya masing-masing, dan bagaimana supaya kita bisa menjadi konsumen yang cerdas dan konsumen yang jangan lagi ditipu oleh mungkin developer, mungkin pengembang gitu ya. Yang ada di sebelah saya ada dari Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Raden Mas Sinar Biat Nujanat SE. Apa kabar Pak Sinar? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya, terima kasih sudah hadir dan rawuh di sini. Matur nuwun. Sama-sama, terima Iya. kasih. Beliau hari ini ganteng sendiri pokoknya ya, dari sekian banyak tamu-tamu saya. Tamu cantik saya yang pertama, beliau adalah Ibu Intan Nur Rahmawanti, SHMH, anggota BPSK Yogyakarta untuk periode 2018-2023. Assalamualaikum, saya panggilnya Mbak Intan aja kali ya? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Intan sudah hadir di sini, dan kita berhadap-hadapan nih di sebelah sana ya. Ini berwarna-warni nih tadi. Ya, di sebelah sana ada berwarna hijau dengan kebaya hijaunya. Ada Mbak Yuniarta Puspita, beliau adalah tim pengorganisasian masyarakat LKY atau Lembaga Konsumen Yogyakarta. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam Iya. sehat, salam semangat Iya. dan juga konsumen cerdas. Wah, itu dia. Mbak Yuni ini dari LKY. Tapi nanti beliau juga akan banyak bercerita terkait dengan tipu-tipu lah terkait dengan properti gitu ya. Pernah kejadian? Alhamdulillah pernah mengalami. Itu masih di alhamdulillah loh. Kenapa? Karena jadi bisa sharing kan ya. Iya. Jadi bisa berbagi dengan Betul masyarakat sekali. yang lain. Pengalaman Oke. berharga. Iya, ya, oke baik. Nanti kita akan berbagi banyak tentang itu. Dan yang pertama mungkin saya ke Pak Sinar dulu nih. Pak Sinar, ini terkait dengan pandemik ini ya. Kita secara global dulu ya. Sebenarnya kebutuhan untuk membeli properti itu, menurut pandangan Pak Sinar sendiri, itu sebenarnya buat apa sih bagi mereka-mereka ini, Pak? Ya, saya kira di situasi pandemi ini, Iya. dunia properti menurut informasi yang Iya. saya dapat ini memang mengalami kelesuan ya, kelesuan. Sehingga tentu ya dengan kelesuan itu tentu berpengaruh terhadap permintaan dan Iya. juga harga kan begitu. Nah, saya kira apalagi di Jogja ini kan dunia properti itu kan terkenal harganya memang bagus untuk bisnis dibandingkan di luar DIY, terkenal tinggi. Ya, saya kira ini juga peluang bagi daerah istimewa Yogyakarta untuk banyak kemudian investasi masuk. Nah, dengan peluang investasi masuk ini saya kira DIY tentu juga perlu untuk bagaimana menunjukkan kepada masyarakat secara luas bahwa ya berinvestasi properti di DIY ini pertama ya tentu stabilitas keamanan terjaga dengan baik, stabilitas politiknya juga relatif baik-baik saja, tanpa pernah di Jogja ini tanpa pernah ada gejolak-gejolak yang kemudian itu menjadi sebuah kekhawatiran bagi para calon
Investor atau pembeli properti di daerah istimewa Yogyakarta ini. Karena properti di DIY ini kan justru kebanyakan peminatnya malah dari luar ya. Oke. Jadi benar-benar untuk invest ya Pak ya? Untuk investasi dan juga banyak yang untuk menikmati Masa tua? masa pensiun. Masa pensiun. Ya, Masa ya, ya. pensiun dari aktivitas Mm-hmm. gitu ya, karena mungkin Jogja dianggap tadi suasananya relatif nyaman, Ya, tidak pernah ada gejolak, kemudian juga aman saja ya. Saya kira itu menjadi keunggulan DIY yang kemudian menarik bagi investor untuk membeli properti di daerah istimewa Yogyakarta ini. Oke, Ya, baik. cuma saya kira yang perlu juga dijaga adalah bagaimana ya para konsumen ini juga harus diyakinkan bahwa membeli atau berinvestasi properti di DIY ini ya dapat dijamin kepastiannya. Ya, ya, Jangan ya. kemudian ya menimbulkan persoalan-persoalan yang akhirnya berdampak pada citra DIY yang negatif di luar. Ya saya kira itu Mbak. Ya, baik. Meski dikatakan tadi tanpa gejolak gitu ya, dengan kondisi politik yang juga aman gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada permasalahan. Pasti ada ya Oh, Pak pasti. ya. 1-2 pasti Iya, ada. Nah, iya. ini ranahnya ke BPSK nih. Ya. Nah, itu dia. Baik, saya ke Mbak Intan dulu nih. BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Iya, betul. Ini ceritanya awal mulanya ada BPSK ini karena apakah konsumen ini merasa belum dilindungi sepenuhnya, terus akhirnya harus mengadu, harus lembaga gitu. Ya, jadi memang kita bersyukur ya sebagai masyarakat Jogja kita memiliki BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yogyakarta itu adalah salah satu pilot project yang awalnya pada tahun 2001 itu sudah dipilih oleh pemerintah pusat melalui regulasi peraturan presiden membentuk beberapa BPSK di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Yogyakarta. Ya. Nah, kenapa Yogyakarta itu dipilih sebagai pilot project? Ya. Itu karena pada waktu itu dengan pertimbangan adalah Yogyakarta itu memiliki dinamika perekonomian yang cukup tinggi gitu. Meskipun wilayahnya itu sempit gitu, tapi memang dinamika dari perekonomian dari berbagai kalangan gitu, sektor perekonomian itu juga banyak di Jogja. Ya. Dan yang kedua juga karena masyarakat Yogyakarta itu kritis ya, kritis, kemudian banyak pendapat, banyak tumbuh intelektual cendekiawan dari Yogyakarta juga kan. Kita juga berusaha untuk memfasilitasi atau memberikan perlindungan gitu apabila ada pendapat, kemudian ada terutama dalam hal perlindungan kepada masyarakat atau konsumen yang ada di Yogyakarta ini. Oke. Nah, kalau terkait dengan yang baik-baik saja ini pasti nggak mungkin tidak ada masalah ya. Kecil pun pasti ada masalah terkait dengan properti gitu. Iya, betul. Nah, yang biasa ketemu Iya. Mbak Intan dan teman-teman ini mendampingi itu biasanya permasalahannya seputar apa sih? Ya, jadi memang BPSK itu adalah lembaga setingkat atau setara dengan pengadilan ya. Oke. Kita memang sifatnya ADR, Alternative Dispute Resolution. Oh, oke. Jadi BPSK itu sifatnya hanya pasif menerima pengaduan dari masyarakat. Kami tidak mendampingi konsumen, tetapi apabila ada masyarakat atau Yang konsumen mengadu? yang mengadu, kami tangani melalui beberapa metode, bisa mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase. Oke. Nah, sejak tahun 2005 efektif berdiri di Yogyakarta ya, BPSK itu memang sudah sekitar 80% ya, itu pengaduan itu terkait dengan properti memang. Ya, itu beraneka ragam Ya, dari sumber permasalahannya. Yang pertama bisa dari dalam hal informasi yang menyesatkan, kemudian dalam hal legalitasnya, kemudian dalam hal kualitas, dan sampai yang terakhir itu dalam hal istilahnya pertanggungjawaban dari pelaku usaha secara umum gitu. Oke. Apakah memang benar-benar pelaku usaha itu sudah menjalankan amanah yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pelaku usaha properti. Nah, ini juga pelaku usaha juga ada jenisnya lagi nanti dalam hal properti. Ada yang penjual, ada yang developer, Iya. ada yang kontraktor gitu. Itu juga nanti kita harus memetakan gitu. Umumnya itu yang yang
potensi timbul sengketa itu ya apabila ada ketidakharmonisan tuh ada antara ketiga jenis pelaku usaha itu gitu, sehingga akibatnya yang dirugikan adalah konsumen. Oke, dan itu kebanyakan berakhir damai ya di teman di Ya, kalau di BPSK? BPSK memang mengedepankan prinsip penyelesaian secara kekeluargaan, Oke. di mana ada konsiliasi dan mediasi. Ya, kita berusaha untuk saling memahami antara pelaku usaha dan konsumen. Ini kan mereka dua ini yang saling membutuhkan gitu ya, dua pihak yang saling membutuhkan, simbiosis mutualisme ya. Jadi memang kita sangat mengharapkan dari pelaku usaha memiliki kesadaran gitu untuk melakukan kegiatan usaha properti dengan baik, mengedepankan etika Iya. bisnis yang benar. Kemudian dari konsumen itu juga harus menjadi konsumen yang bertanggung jawab gitu. Jangan asal aja mentang-mentang dilindungi oleh undang-undang gitu, konsumen juga seenaknya sendiri kan Iya. juga nggak bisa juga Iya, gitu. iya, iya. Jadi ya kita akan mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen itu supaya ada penyelesaian yang baik dan Ya. berkesinambungan ke depannya bagaimana gitu. Iya, jadi mediasi jangan sampailah ke ranah hukum kalau misalnya Ya. masih bisa diomongin baik-baik, kenapa Ya, enggak betul, gitu ya. betul. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Yuni dulu nih dari Lembaga Konsumen Yogyakarta. Kalau terkait dengan banyaknya penipuan, pengembang abal-abal, apalah itu namanya ya. Bagaimana sih masyarakat bisa mengetahui caranya untuk memilih? Wah, ini bisa dipercaya nih. Wah, ini nggak bisa dipercaya ini. Ini disinkronkan aja loh sama ceritanya Mbak Yuni. Curhat dikit boleh kan? Terima kasih Mbak. Bagaimana supaya masyarakat bisa memiliki pemahaman dan kecerdasan untuk memilih nanti developer yang baik, Ya. yang kemudian yang jujur dan punya etika. Tadi memang satu PR yang cukup besar ya, karena pendidikan konsumen ini harus dilakukan kepada masyarakat. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta itu melalui pengorganisasiannya yaitu membentuk cukup banyak komunitas masyarakat supaya mereka jadi komunitas yang sadar konsumen, Ya. kelompok konsumen sadar. Di Jogja itu sudah ada yang kita lakukan, di Kabupaten Kulon Progo ada, Gunung Kidul ada, Kota Jogja juga ada, Bantul juga ada. Supaya apa? Supaya masyarakat yang punya situasi mengalami kasus seperti itu yang dia merasa bingung sendiri gitu, kadang-kadang menghadapinya kemana sendiri, nih mau kemana ngadunya? gitu kan. Iya, Apa langsung iya. ke polisi? Iya, iya, iya. BPSK mungkin belum kenal, LKI juga mungkin Belum belum kenal. kenal gitu. Terus kenalnya sama siapa Iya kamu? gitu kan, akhirnya ini penting sekali memang membuat mereka dekat dengan kelompok masyarakat Iya. yang sudah punya kesadaran konsumen tentang ini. Nah, makanya kita di salah satu yang kemarin terakhir di 2020 kita membuat kelompok konsumen sadar di Kota Jogja. Dan ternyata dari diskusi kita dengan kelompok masyarakat ini sangat banyak kasus-kasus yang seperti itu, dan kalau yang sekarang lebih sering marak pinjaman online ya. Iya, iya, iya. Ya, tapi kalau untuk kasus properti sebenarnya juga sama tingginya, hanya bedanya di 2 tahun ini dengan yang sebelumnya karena faktor pandemi. Pandemi ya. Sehingga cukup turun jumlahnya. Tapi 2 tahun yang lalu juga ya Mbak Intan, itu cukup banyak sekali kasus yang dialami oleh masyarakat. Nah, mereka kadang-kadang yang mereka rasakan adalah merasa sendiri, harus kemana. Ada Iya. juga yang malah merasa, aduh aku malu karena aku kena tipu. Iya, Akhirnya iya, seperti iya. itu Iya, gitu. iya. Nah, kalau yang saya alami pribadi, Iya. waktu itu memang saya termakan iklan. Oke. Apa rumah bersubsidi kah atau Betul, ada cashback betul. sekian juta Rumah gitu? bersubsidi dengan apa namanya DP yang murah, Oke. kemudian booking fee yang murah, Iya, kemudian tempatnya juga di Jogja. Oke. Jogja gitu ya. Iya, iya. Siapa yang Siapa- sekarang siapa nggak mau nggak punya rumah tinggal di sini? Jogja gitu. Iya. Oke. Saya sebagai orang yang pendatang ibaratnya di sini ya, saya alhamdulillah di sini sudah 20 tahun. Dan ingin sekali punya rumah di Jogja. Jangankan saya orang Jogja asli saja banyak yang belum punya rumah Di Jogja. Ini yang sebenarnya ini menyedihkan juga Iya. bagi masyarakat yang menengah ke bawah ya, betapa semakin tahun semakin mahal Tidak harga terjangkau. rumah di Jogja dan tidak terjangkau, sehingga solusi-solusi yang muncul adalah ya itu tadi, cari Iya. informasi, iklan-iklan. Ternyata mungkin 3 tahun yang atau 4 tahun yang lalu cukup masif ya, dipasang spanduk di pinggir jalan, Iya. rumah bersubsidi, Iya. dan itu sebetulnya pintu masuk pertama kali orang yang nggak paham tentang rumah pengen beli rumah dengan uang yang Wah, sedikit lumayan gitu, murah tapi nih gitu ya. ternyata ada tawaran yang lumayan murah. Nah, disitulah mereka ternyata banyak properti yang, mohon maaf dalam tanda petik tadi, yang tidak beretika dan tidak jujur masuk lewat itu. Iya, Ditambah iya, iya. dengan program pemerintah ya Pak, ada program perumahan gitu ya untuk masyarakat, sehingga dianggap semua properti yang bersubsidi iklan tuh sama itu. Oke. Ternyata mereka menggunakan kata subsidi itu tadi. Nah, jadi saya mengalami itu, kemudian saya datang ke tempatnya. Di situ disuruh ngisi formnya juga di situ ada apa seperti dibuat
koran di dinding bahwa itu adalah rumah bersubsidi yang kerjasama yang program pemerintah, mereka Oke. salah satu yang Oke. melaksanakan itu. Kemudian disuruh ngisi macam-macam dan memberikan booking fee di situ. Oke. Nah, saya pulang tapi kemudian di situ kok ditanyain sama suamiku, kamu segampang itu ya memberikan Ngasih booking duit fee? ya, oke. Iya, Oke. karena melihat angkanya yang tidak terlalu mahal, Iya. kita sudah dijanjikan gitu kan, dibangun di daerah Bantul. Nah, waktu yang saya datang itu mereka yang datang memang bukan kelas menengah ke atas, menengah ke bawah. Yang saya yakin mereka datang ke sana bawa uang booking fee dan DP itu dari Entah jerih payahnya dari jual, mana ya. Oke. Kambingnya Oke. atau apa, karena saya lihat sekali naik Tapi sepeda dan itu lain-lain. kondisi di situ tanahnya ada. Nah, waktu itu kemudian kepikiran untuk ngecek tanahnya. Oke. Ternyata memang salah satu pihak lagi dari proses penjualan rumah itu, selain dari pengembang, ada penjual, ada marketing, ternyata juga ada faktor pemilik tanah yang mesti kita cek. Oke. Ternyata tanahnya belum dibeli sepenuhnya oleh si pengembang. oleh si pengembang itu. Jadi ini jadi hal yang penting dan kunci ketika kita mau membeli rumah subsidi, ternyata penting banget Iya. ngecek status tanahnya apakah sudah dibeli secara utuh oleh pihak pengembangnya. Jadi kepo itu penting Dari ya. situ kepo penting, dan dari situ kemudian saya mencari informasi ke LKY, kemudian ke lembaga, waktu itu saya belum ke BPSK ya, saya lebih ke ombudsman waktu itu, dan diberikan banyak sekali solusi, dan saya kembali ke sana dan berusaha untuk mengadvokasi diri sendiri. Jadi penting ternyata mendorong konsumen itu untuk bisa mengadvokasi dirinya sendiri dengan informasi yang kita berikan. Dan saya bisa mengadvokasi diri saya menghadap ke sana dan minta uang saya kembali. Dan diberikan. Walaupun sebenarnya perjanjiannya kalau minta uang kembali atas nama kita sendiri, Iya. bukan dari pihak sana yang mengembalikan. itu harusnya nggak bisa dapat 100% gitu, hanya sekian persen. Mungkin Dan takut itu karena ini orang LKY. Iya. Jadi penting Takut itu ya. tadi ya, menjadi konsumen yang cerdas dengan memberikan informasi-informasi Oke, tadi. Kita bisa oke. melakukan itu. Tapi tidak semua seperti Mbak Yuni ya. Saya yakin, iya Pak Sinar ya. Oh, Nah iya. kalau Pak Sinar melihat problem-problem yang seperti ini, kadang-kadang nama pemerintah dicatut nih Ya. untuk properti subsidi gitu ya. Entah itu subsidinya dari mana saya juga nggak ngerti. Ya kan yang penting tulisannya subsidi aja. Ada fotonya. Ya ada fotonya, kemudian Subsidi titik-titik kan. iya subsidi, apa subsidi dari orang tua aja mungkin, atau subsidi dari warga sekitar, kan kita nggak ngerti, bukan subsidi pemerintah gitu. Nah Jadi- untuk menghadapi yang seperti ini, kalau menurut Pak Sinar apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk teman-teman yang ada di dewan gitu Pak? Ya, saya kira yang pertama mungkin masyarakat, saya lihat dan saya cermati ya, masyarakat sendiri itu belum nggak tahu saya, belum familiar atau belum mendapatkan informasi atau belum tahu bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini ada lembaga yang namanya BPSK dan LKY kan Ya. begitu. Sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban itu dia masih nggak tahu harus kemana. Iya. Ya tadi nggak tahu harus kemana itu, dan juga mungkin tadi ada yang mungkin malu karena saya kok jadi tertipu ya, Iya, kan malu dengan teman-temannya kan begitu, dan juga kadang ada yang cenderung diselesaikan sendiri. Iya. Ya mendatangi berkali-kali tapi kadang hanya dijanjikan. Iya. Yang Jadi mana Mbak Yuni dijanjikan- beruntung ya, dia Nah, datang bisa narik beruntung. duitnya tuh beruntung tuh. Dijanjikan yang nggak pernah ada ujungnya Iya, iya, gitu loh. iya. Sampai kapan janji itu kan begitu, yang kemudian akan direalisasikan. Nah saya kira memang ya peran pemerintah di sini ya, dalam hal ini ada BPSK, yang mana BPSK ini juga bagian dari institusi Iya. di bawah Dinas Perindustrian Perindustrian. Perdagangan. Saya kira juga perlu hal ini lebih banyak lagi disosialisasikan di masyarakat, karena masyarakat masih sangat banyak yang Iya. mungkin belum tahu, belum paham, padahal mereka sebetulnya butuh bantuan, butuh pendampingan, butuh motivasi, butuh mungkin jalan keluar. Iya. Ya. Mereka kadang kemudian banyak yang akhirnya menyerah begitu saja. Iya. Ikhlas Padahal ada di dalam ya. ikhlas gitu. Padahal kadang sudah lunas, tapi sertifikat belum bisa dipegang Iya. sampai setahun, 2 tahun. Bahkan ada yang hal kecil, saya pernah mendapatkan laporan itu DP yang hanya ya 10 juta dijanjikan kalau nanti tidak di ACC Iya. oleh perbankan, DP itu otomatis dikembalikan. Kembali. Tapi itu pun juga banyak yang kemudian mau mengambil
DP itu susahnya bukan main. Nah, saya kira dengan adanya BPSK dan LKY inilah, nah, ya harapannya masyarakat kemudian banyak yang mengetahui bahwa ada lembaga yang itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang sering menjadi korban. Ya. Oke, jadi untuk masyarakat nih yang sekarang sedang menyaksikan kami, saat ini kita lagi ngobrolin mengenai aman membeli properti di daerah istimewa Yogyakarta. Aman dalam arti apa sih? Iya, aman dalam arti legalitasnya, aman dalam arti proses pembuatannya itu seperti apa, kemudian tanahnya juga sudah jadi hak milik atau belum nanti mengenai sertifikasinya. Jadi jadilah konsumen yang cerdas. Untuk itu kita ngobrol nih terkait dengan itu. Nah, kalau misalnya Anda di rumah mungkin punya permasalahan yang sama gitu ya dengan apa yang kita obrolin. Ini ada dua lembaga, ada BPSK dan juga ada lembaga konsumen Yogyakarta. BPSK ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sementara LKY ini adalah Lembaga Konsumen Yogyakarta. Bedanya apa sih, Mbak Intan? Jadi kalau BPSK itu adalah bentukan pemerintah ya, kita diangkat melalui SK Menteri Perdagangan. Kami tugasnya itu ya menerima pengaduan kemudian menyidangkan istilahnya. Kami ada majelis yang menyelesaikan menyidangkan. Menyidangkannya bukan dalam arti hukum ya? Iya, kita menyidangkan lebih condong ke arah hukum memang. Gitu. Jadi kami ada 3 unsur. Yang pertama unsur konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Nanti ketiganya itu menjadi majelis untuk duduk sebagai mediator, konsiliator ataupun arbiter gitu. Jadi kami nanti proses penyelesaiannya pun beda-beda gitu. Kalau yang proses arbitrase, kami sebagai arbiter itu nanti putusan kami itu sifatnya final dan mengikat dan bisa dieksekusi dengan mendaftarkan langsung ke pengadilan gitu. Nah, kami juga berkekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga memudahkan konsumen atau pengadu untuk menyelesaikan dengan asas yang cepat, murah, biaya ringan. Malah justru nggak ada biayanya kalau ini jadi satu faktor mungkin ya Pak Sinal ya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, kan udah ada LKY, kan sudah ada BPSK gitu, nggak mau ntar keluar biaya. Nah ini loh yang menjadi masyarakat terus akhirnya nggak mau curhat gitu. Padahal sebenarnya untuk biaya ini sepertinya gimana? Kalau di tempat kami nggak ada biaya, nggak ada ya, free ya? Memang sudah ditanggung oleh pemerintah gitu. Nah kalau di lembaga konsumen nanti ada kewenangannya sendiri berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya nanti dijelaskan oleh Mbak Yuni gitu. Ya jadi kami memang berbeda. Kalau lembaga perlindungan konsumen itu kan bentukan masyarakat ya gitu. Tapi kalau kami memang diangkat oleh pemerintah. Tapi terserah masyarakat juga nih ya, misalnya mau curhat mau kemana nih, lebih nyamankah ke BPSK atau lebih nyaman ke LKY, mau terserah milih yang mana gitu ya. Kalau LKY sendiri sudah berapa lama berdiri di Jogja? Sebenarnya sudah sangat lama, saya belum lahir aja udah sudah ada ya? Ya, tahun 78, jadi sudah sangat lama sekali mendampingi masyarakat. Dan memang berdirinya adalah karena keinginan untuk mendampingi masyarakat, karena masyarakat selama ini merasa seperti selalu menjadi korban pada saat terjadinya proses jual dan beli, baik itu produk makanan biasa dan jadi apapun ya, yang penting terkait konsumen gitu ya. Nah kalau berkaitan dengan properti ini, misalnya ada yang merasakan penipuan gitu ya, seperti Mbak ini tadi, gimana sih caranya untuk langsung ke LKY atau ke BPSK? LKY dulu dan gimana caranya gitu? Kalau ada kasus yang berkaitan dengan properti atau kasus tidak hanya properti ya, pinjaman online atau ketika membeli sesuatu dia merasa tidak puas atau merasa tidak adil, maka bisa datang kepada LKY kapan saja, termasuk juga kepada BPSK juga kapan saja. Dan nanti di tempat kita kan ada tempat pengaduannya, dan di tempat kita juga ada satu advokat yang memang di situ mendampingi prosesnya. Dan memang sama sebetulnya bahwa LKY itu mengedepankan proses yang non litigasi yang kita utamakan, dan mengedepankan juga prinsip agar konsumen bisa cerdas untuk melakukan dan mengadvokasi dirinya sendiri. Jadi kita memang banyak menerima konsultasi akhirnya. Jadi dengan mendorong mereka untuk secara baik-baik, ngomong baik-baik kepada pihak pelaku usaha, kemudian apa yang merasa tidak nyaman. Dan ketika misalnya itu sudah dilakukan, tapi ternyata dari pihak pelaku usaha tidak memberikan respon yang baik, nanti kita bisa bantu dengan melakukan proses mediasi dan negosiasi, gitu. Jadi menghindari sejauh mungkin proses ranah hukum ya, karena itu proses yang sangat panjang dan biayanya juga nggak sedikit. Jasmani, rohani, dan finansial.
Banyak mereka yang sudah pernah di LKY, kemudian sudah pernah terbantu dengan LKY, biasanya juga malah mau menjadi relawan juga untuk di lingkungannya supaya bisa memberikan penyadaran juga pada masyarakat di sekitar. Karena ini sebetulnya semangatnya kita di situ mendorong lebih banyak lagi masyarakat konsumen itu menjadi cerdas. Cerdas ya. Jadi artinya mereka juga didorong untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Aku bekalin nih loh, ilmunya tuh kayak begini loh, gitu ya. Silakan maju sendiri. Kalau misalnya tidak bisa, wah ini memang harus ranah hukum misalnya begitu ya. Kalau di BPSK sendiri seperti apa, Mbak Intan? Iya, kami juga hampir sama gitu. Cuman biasanya itu kami kan juga koordinasi dengan LKY. Biasanya kalau dari LKY nanti sudah tidak bisa diselesaikan, ya biasanya terus direferensikan ke BPSK gitu. Sehingga pokoknya dua sejoli nih ya. Iya, memang kami juga ada anggota BPSK itu, kami juga ada unsur dari LPKSM-nya, yaitu dari LKY. Termasuk saya sendiri juga dari LKY juga. Alumni. Ya enggak, memang kami wakil LKY yang duduk di BPSK gitu. Jadi ada wakil dari konsumen, wakil pelaku usaha, dan wakil pemerintah gitu. Ya biasanya kami juga kerjasama. Kemudian nanti di BPSK akan lebih terbantu karena ada majelisnya yang secara formal sudah diatur duduk sebagai mediatornya gitu. Oke, baik. Pak Sinar, menurut Bapak nih kira-kira para konsumen terkait dengan properti ya ini, apakah sudah benar-benar diperhatikan hak-hak dia gitu ya, untuk dilindungi gitu Pak? Oleh pemerintah pastinya. Ya, saya kira tadi yang saya sampaikan dengan tadi ya tinggal sejauh mana kemudian masyarakat sudah mengenal BPSK dan LKY. Kalau LKY saya kira mungkin sudah lebih familiar ya dengan masyarakat. BPSK ini kan karena lembaga di bawah pemerintah, itu yang kadang mungkin masyarakat belum banyak yang mengetahui gitu. Sehingga itu juga menjadi salah satu mungkin PR bagi Dinas Perindustrian Perdagangan itu bagaimana kemudian mulai memasyarakatkan atau mendekatkan BPSK ini kepada masyarakat agar supaya disitulah peran pemerintah itu betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kemudian merasa terlindungi, merasa ada jaminan dari pemerintah pada saat dia menjadi korban, pemerintah menjadi bagian dari solusi mereka. Saya kira ini yang perlu ke depan, saya kira perlu untuk didorong. Kami dari DPRD tentu akan mendorong karena ya bagaimanapun masyarakat ini ya menjadi kewajibannya pemerintah. Betul. Apapun kondisi masyarakat yang menjadi korban, ya harapannya pemerintah yang kemudian bisa memberikan solusi bagi mereka. Oke, baik. Saya ke Mbak Intan lagi nih. Mbak Intan, kalau problem atau masalah-masalah di lapangan yang mungkin sekarang sedang di handle nih sekarang, itu terkait dengan apa yang properti ini? Apakah dia pure penipuan pengembang atau hanya jual beli? Tapi misalnya nih ya kan ada klausa baku nih. Iya, betul. Kadang-kadang kan kita jual beli atau perjanjian tahu-tahu sudah ada draftnya gitu. Iya, betul. Hanya satu pihak aja gitu. Nah, kalau kasus-kasus yang ada di BPSK seperti apa? Jadi kami identifikasi dari sumber permasalahan sengketa itu bermuara dari apa. Itu kami memang selama belasan tahun ini kami bertugas itu bermacam-macam. Ya memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu seperti undang-undang payung ya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bisa mengatur banyak hal kaitannya dengan jual beli dan segala sesuatu yang terkait dengan konsumsi barang maupun jasa gitu. Nah, ini kita identifikasi yang pertama diatur dalam UPK itu kaitannya dengan penawaran produk saja kepada konsumen itu sudah diatur. Kita tidak boleh sembarangan atau asal. Misalnya penawaran itu mengandung unsur yang mengelabui, terus mengandung informasi yang menyesatkan dan lain sebagainya, itu juga sudah ada sanksi pidananya sebetulnya itu. Tapi kalau masyarakat tidak merasa itu menyesatkan gimana? Pinter banget ya ini para pengembang ini ya. Itu memang kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat ya, supaya masyarakat itu sekarang juga semakin kritis gitu loh, semakin well known juga dengan kemajuan teknologi gitu kan, sekarang semua bisa diakses sebetulnya ya. Jadi makanya sebelum ada acara ini saya juga menghimbau masyarakat, ini mau membeli properti itu tujuannya itu untuk apa gitu, apakah hanya untuk investasi, apakah digunakan secara pribadi, ataukah dia hanya untuk ini istilahnya dia jadi konsumen antara gitu loh, kemudian menjual kembali dan lain sebagainya. Maklar lah.
Ya, misalnya loh kayak gitu Bahasanya kan. bahasa umum. Karena kan ini Jogja itu adalah daerah yang istimewa ya Pak ya, Iya. unik gitu. Iya, iya. Katanya denger-denger itu masyarakat Jogja itu nggak bisa beli rumah kalau nggak menang undian gitu loh. Saking iya, Saking kita uniknya. dengar gitu ya. Saking harganya, aduh luar biasa Pak. Ini masukan kepada pemerintah ya, kalau bisa itu dikendalikan juga. Jangan sampai masyarakat Jogja nanti juga malah kesulitan gitu kan untuk membeli, tidak terjangkau, tapi karena mungkin ya namanya juga hukum ekonomi ya gitu kan, dimasuki oleh investor-investor dari luar Iya, yang punya kemampuan sehingga harga semakin tinggi gitu loh, segala macam gitu. Oke. Nah ini dengan adanya keistimewaan kondisi properti yang ada di Jogja, sehingga masyarakat Jogja yang tadi notabene menengah ke bawah itu mudah tergiur gitu Iya, loh. iya. Nah ini yang kebetulan kemarin saya tangani, sedang berjalan ini ya, itu ada salah satu pengaduan, itu ada salah satu perumahan yang terkenal juga di Jogja, Oke. dan developernya itu juga anggota REI gitu Oh. loh. Iya memang dilihat dari sisi harga, itu harganya cukup miring nih. Ini yang non subsidi tapi masih harga kisaran 200-an gitu. Oke. Siapa yang tidak tergiur Iya, coba iya, kan? iya, Di iya. daerah yang berkembang juga di Iya, Jogja. iya. di Dan daerah- pengembangnya juga punya background yang orang lihat, Iya. wah ini bisa Iya, dipercaya gitu ya. Dan pamerannya pun di mana-mana gitu, sudah sangat terkenal gitu Iya. loh. Siapa sih yang tidak percaya? Tapi ketika terus ada pembayaran lunas gitu ya, kemudian apa yang konsumen dapatkan itu berbeda gitu loh dari yang ditawarkan oleh pelaku usaha di awal. Yang pertama kita identifikasi juga ada klausula bakunya atau perjanjian PPJB-nya yang bawah tangan itu juga Iya. sudah tidak sesuai dengan kaidah hukum yang seharusnya gitu. Tapi ditandatangani dua belah pihak Iya, saat itu. ditandatangani lah, gimana lagi? Karena nggak ada mungkin pilihan kan, saya gitu. sebagai pembeli ngapain baca sebanyak ini Iya. gitu ya. Nah itulah, Kecil-kecil memang gitu. konsumen itu kadang memang kurang ini ya, kurang jeli gitu loh dalam seperti itu gitu. Tapi gimana lagi, kadang konsumen memang seolah tidak punya pilihan Iya, gitu iya. loh, take it or leave it gitu Iya, kan. iya, benar. Jadi Benar. ya gimana lagi, saya kan butuh gitu Iya, kan, iya. saya butuh, kemudian dia punya kemampuan angsur segala macam, akhirnya lunas lah. Nah ternyata kemarin yang kita terima itu ada foto-foto segala macam, itu kualitas bangunannya sangat Beda. buruk sekali gitu loh, dan bahkan membahayakan untuk dihuni gitu. Oke. Jadi ya kita minta dari pelaku usaha, kebetulan ya bisa kooperatif ya, mereka menghadiri persidangan, kemudian kita minta pertanggungjawaban pelaku usaha di mana nih gitu. Ya insya Allah sih dalam waktu dekat pelaku usaha bersedia untuk bertanggung jawab dengan memperbaiki rumah itu kembali gitu. Dan itu nggak cuma satu rumah, berapa rumah itu di perumahan itu? Banyak 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 ya? sekali, dan itu terkenal juga sih perumahan. Ini sudah masuk ranah hukum? Ya ini masih proses mediasi. Oh, jadi sudah belum ditangani sampai BPSK. disidangkan ya? Iya sudah disidangkan, sudah? tapi melalui sidang mediasi. Oh, Jadi BPSK itu bentuknya memang persidangan, Iya, tapi iya. sidangan mediasi Oke, gitu. oke, oke. Sehingga kami bisa hadir di tengah-tengah para pihak itu Iya. untuk memberikan masukan dan mengarahkan para pihak untuk mendapatkan penyelesaian nantinya Iya, gitu. iya, iya. Nah itu bayangkan, itu hanya satu konsumen. Iya. Kalau yang Bayang- lainnya tahu gitu ya nggak tahu juga gitu Iya, gimana. iya, iya. Itu yang ngadu baru satu konsumen ya, belum Iya, ya? iya. Mungkin yang lain ininya metodenya ikhlas mungkin Mbak Intan. Udahlah daripada ribet-ribet gitu ya. Tapi sebagian besar sih bisa selesai di BPSK gitu. Oke. Walaupun ya dalam kondisi yang sudah pilot sekalipun, sudah melalui proses kepolisian, pengadilan niaga segala macam, tapi akhirnya ujung-ujungnya ke BPSK juga Iya, gitu. iya. Ada juga yang seperti Iya, itu. iya, Alhamdulillah. iya. Artinya masyarakat masih paham bahwa ada tempat untuk mengadu gitu. Iya, Cuman betul. tidak terlalu familiar mungkin Iya. ya. Oke, Pak Sinar tadi sempat ada masukan nih Pak Sinar terkait dengan orang Jogja nggak bisa beli rumah di Jogja kalau dia nggak menang undian katanya gitu ya. Bahkan sebenarnya rumah-rumah subsidi ini kan dikhususkan untuk orang-orang yang berKTP Jogja. Tapi yang terjadi kan nggak demikian ya. Betul. Siapa cepat dia mendapat. Dengan kasih DP Pak, udah saya aja deh ini Pak. Lah KTP bukan Jogja, pinjam punya siapa ya KTP Jogja. Terjadi juga seperti itu gitu. Iya, Ini mengantisipasinya seperti apa kalau dari kacamata Pak Sinar? Iya. Kalau yang di luar program pemerintah saya kira itu ya hukum pasar ya. Iya, iya, Kadang pemerintah tidak bisa menjangkau ke sana terkait dengan tadi harga tanah di DIY yang kemudian membumbung tinggi, Iya. yang kemudian masyarakat Jogja sendiri nggak Tidak bisa bisa menjangkau membeli, iya. untuk ikut membeli dan ikut memiliki tanah di kelahirannya sendiri Iya, kan betul. begitu. Ya kalau yang program pemerintah ya saya kira ini menjadi mestinya menjadi bagian dari koreksi dan
evaluasi bagi pemerintah, bagaimana kemudian kalau namanya program pemerintah itu kan tentu ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya kan begitu. Semua secara rigid mestinya sudah diatur di situ. Siapa yang kemudian memang punya hak Ya. untuk bisa memiliki fasilitas rumah yang diberikan oleh pemerintah tadi dengan subsidi tadi. Nah ini saya kira ya kami tentu dari DPR melalui fungsi pengawasan kami ya kami tentu akan mencermati hal ini. Jika memang di DIY ini ada terjadi hal-hal yang seperti itu ya tentu akan kami tindak lanjuti untuk menjadi bagian dari temuan DPRD untuk kemudian pemerintah harus cepat untuk segera mengevaluasi dan mengoreksi terhadap kebijakan pemerintah ini. Bisa jadi nanti ada regulasi khusus terkait dengan diutamakan. properti. Ke Jogja dulu Sudah 20 gitu. tahun di Jogja. Iya sih, Pak. Ini dari BPSK sama LK-nya lagi curhat loh Pak, ini boleh nggak apa-apa ya? Boleh dong. Kita digempur Boleh. sama investor dari mana yang Ya, begitu mudahnya memang. gitu loh membeli Ya. properti ratusan juta, sedangkan kita income-nya di Jogja kan juga ya Berapa sih? Ya, gitu. Tidak setinggi yang di luar iya gitu ya. kan Oke, gitu. oke. Makanya itu yang merusak harga itu katanya sih. Iya, oke baik. Sudah ada masukan langsung disampaikan hari ini live kepada Iya. Pak Sinar. Nanti biar Iya, Pak Sinar nanti dibahas sama teman-teman beliau di Komisi Iya. B ya. Terima kasih Pak Sinar ada di sini nih. Beliau nih apa artinya sudah sebagai masyarakat ini ada beliau yang juga pernah menjadi korban gitu ya, ikut curhat juga di sini. Juga masyarakat tuh, Mbak. Oh ya. Wakil masyarakat. Oke baik. Kemudian kalau berkaitan dengan klausula baku nih, Mbak Yuni, artinya ini kan syarat-syarat sudah ditetapkan oleh satu pihak ya. Udah Bu, ini silahkan, tinggal tanda tangan aja Bu. Oh nanti ininya begini. Nah udah kalau udah ada janji manis yang seperti itu, ya gimana lagi mau nggak mau tanda tangan ya kan. Gitu. Nah ini kita harus seperti apa sih? Apakah saya bawa pulang dulu Pak ya? 2 minggu saya pelajari gitu atau gimana? Lebih pinter ini ya marketingnya ya. Kalau 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi nanti harganya beda. Harga naik, tawarannya tuh hanya untuk berlaku hari ini. Repot sekali. Jadi harus gimana nih? Betapa pintarnya memang ya para marketing untuk perumahan ini sehingga memang itu membuat mereka seperti terjebak dan akhirnya mau tidak mau mengatakan iya gitu ya. Tapi sebetulnya kita penting untuk melihat reputasi dari developernya. Oke. Mengecek betul tidak nih developernya tuh benar-benar developer yang memang dia sudah terdaftar, paling tidak dia juga terdaftar di asosiasinya. Kalau kita ada RE ya gitu. Iya. Nah, itu kemudian ada Tapi yang terdaftar juga bahaya loh. Iya, betul, atau asosiasi-asosiasi lain. Apalagi dia nggak Ada juga sih yang lain. ada juga yang Ada ya. lain, tidak hanya RE ya, jadi ada yang lain. Jadi perlu mengecek betul bahwa ini benar-benar developer dan ketika dia mau melakukan pembangunan, dia kan pasti akan minta izin ya. Iya. Jadi perlu juga untuk mengecek di dinas perizinan juga saya kira bagaimana sebetulnya si properti ini yang akan dibangun ini sudah berizin atau tidak. Oke. Kan? Dan ini makanya perlu juga ada transparansi nih dari pemerintah dalam hal ini mungkin dari dinas perizinan ya Pak ya, yang mungkin bisa membantu ketika masyarakat pengen ngecek gitu. Ini benar nggak Oke. sih akan ada pembangunan di sini, apakah Iya. sudah sempat seperti apa proses Oke. perizinannya sudah berjalan atau belum? Karena Iya. ini juga menjadi kunci untuk melihat itu sebetulnya abal-abal atau tidak sih sebenarnya Betul. perubahan. Jangan-jangan yang dibangun ini adalah area sawah gitu ya Pak Sinar, sempat ada Iya, kasus iya. seperti itu ya Pak Iya. Sinar ya. Banyak Banyak ya. Gitu Nah, jadi kita juga perlu paham juga nih sebenarnya mapnya seperti apa gitu ya. Oke, Iya, kemudian iya. apa lagi Mbak Yuni? Betul. Kemudian juga perlu ngecek juga soal tanah, karena tanah ini menjadi kunci juga. Tanah itu betul-betul sudah dibelikan dan kemudian dijadikan hak guna bangunan atau belum gitu kan Oke. oleh developernya. Iya, Karena iya. ada yang dia mengatakan ketika ditanya sama konsumen ini tanahnya di mana? Oh di Bantul. Di Bantulnya di mana? Di daerah gitu. Pundong misalnya Ah. atau di mana? Kemudian ada konsumen yang ngecek nih ke sana nih, kemudian ditanyain ke kanan kiri nggak ada yang tahu ini tanah udah dijual apa belum gitu. Oke. Nah, kemudian datanglah ke pihak, untung pinter nih, datang ke pemilik tanahnya yang ditunjuk itu ya. Oke. Nah ternyata oleh pemilik tanah itu sudah dibayar tapi belum semuanya, jadi baru di DP sama Oke. developernya dan itu sudah dijual-jual kemana-mana. Ini kan juga bahaya. DP-nya berapa? Paling cuma 18 juta, 8 juta, 10 juta dengan harga tanah yang dijanjikan sekian gitu kan akan diberikan dalam tahapan yang sekian kepada pemilik tanah. Nah ini juga kan artinya bahwa tanah itu sebetulnya masih statusnya belum aman untuk aman, ya. dilakukan Dialihkan kepada dialihkan konsumen. gitu. Ini juga perlu untuk dilakukan pengecekan ya kepada
tanah yang tadinya disampaikan akan dibangun. Itu perlu kita cek bisa ke dukuhnya, bisa ke pemilik tanah gitu kan. Paling gampang sih datangnya ke dukuhnya yang paling enak. Misalnya disebutnya di kelurahan mana gitu atau di dusun mana, itu bisa dicek sebetulnya apakah sudah dilakukan pembebasan lahannya atau belum. Nah, ini penting jadi pegangannya mereka juga. Selain itu juga perlu juga untuk memastikan bahwa booking fee yang kita berikan atau DP yang kita berikan itu ada kepastian untuk pengembalian gitu loh. Jadi jangan takut untuk bernegosiasi. Kalau misalnya di prosesnya ternyata ada semacam seperti ini, maka bisa dikembalikan 100%. Yang tidak sesuai gitu. Yang tidak sesuai. Berarti kalau misalnya kita sudah DP gitu, perlu dong bikin perjanjian dengan developer. Iya, jadi justru gini, kalau kita kan modelnya tuh nggak langsung DP ya, biasanya booking fee dulu ya, baru kemudian ke DP. Nah, yang booking fee ini kan juga jumlahnya besar ya, 5 juta ke atas biasanya, gitu kan. Ada yang 30% ya biasanya. Nah, ini juga harus ada kepastian pengembalian ketika memang itu ternyata tidak sesuai gitu dari yang dijanjikan, itu harus dikembalikan gitu kan. Seperti yang saya alami waktu itu kan booking fee-nya, itu seharusnya tidak bisa dikembalikan penuh gitu. Tapi karena saya menunjukkan tidak bisa dikembalikan penuh karena memang aturannya begitu. Memang di surat perjanjiannya ada, aturan bakunya ada bahwa ketika ada proses pembatalan dari sepihak kita, gitu, bukan dari pihak sana, maka booking fee-nya tidak bisa dikembalikan 100%. Nah itu. Nah, ketika saya menyampaikan bahwa mana surat-suratnya Anda, perizinan Anda, segala macam tanahnya, statusnya sudah bagaimana, saya minta ditemani untuk ke lokasi dan lain-lain gitu kan, dan bahkan saya mengancam, saya akan lapor ke lembaga konsumen, saya akan lapor ke ombudsman. Akhirnya saya kemudian dialihkan dan disuruh masuk ke dalam untuk ketemu sama manajernya, karena saya kan agak kenceng suaranya. Iya. Udah agak kenceng, juga tahu segala sesuatunya gimana menjadi konsumen cerdas ya Pak ya. Jadi dia sudah menang start banyak banget nih sebenarnya. Terus tapi di satu sisi ketika saya berhasil gitu kan, uang saya kembali 100%, di situ saya merasa ya Allah, di samping saya tuh masih ada ibu-ibu tua datang gitu kan, naik sepeda bawa uang untuk booking fee yang saya tahu itu tanahnya nggak aman gitu loh. Itu saya punya perasaan apa ya saya pengen bantu mereka gitu kan, saya harus lakukan sesuatu gitu. Akhirnya ya kemudian ya yang saya lakukan ya tetap saya melaporkan itu ke lembaga ombudsman waktu itu kebetulan, dan oleh lembaga ombudsman sudah dilakukan beberapa proses memanggil developer yang banyak itu yang mengatasnamakan mereka mengerjakan program subsidi, kemudian kepolisian, pihak waktu itu juga ada pihak kementerian dari PU, kemudian juga dari AKY diundang juga untuk duduk bersama dan mendiskusikan ini, dan sempat terangkat juga sih kasus itu gitu. Dan ternyata banyak sekali yang menjadi menjadi korban dari itu, dan ternyata AKY juga punya beberapa pengaduan terhadap developer yang sama. Jadi dia bikin di mana, tutup lubang sini, gali lubang sana, gitu. Kebanyakan kayak gitu ya. Dan yang penting juga untuk DP nih. Kadang-kadang kan orang yang marketingnya minta udah langsung DP aja gitu, DP aja Bu, nggak apa-apa. Ini kalau DP akan semakin murah nanti. Pokoknya macam-macam deh ya. Nah, jangan sampai kita memberikan DP sebelum itu terjadi proses KPR. Kalau memang kita skemanya KPR, jadi selesaikan dulu proses KPR di banknya, sudah lolos atau tidak. Kalau sudah lolos, baru sudah ada kepastian, baru kita bayar DP-nya. Tapi kalau itu memang belum, jangan jangan melakukan pembayaran DP dulu. Intinya jangan gampang kena rayuan lah. Marketing properti itu licin Pak. Mungkin karena banyak makan minyak gitu. Pak Sinar, sebagai fungsi dari DPRD sendiri kan ada penganggaran, kemudian ada pengawasan gitu. Bentuk pengawasannya seperti apa dengan kondisi beli properti di Jogja dijamin amannya gitu? Seperti apa Pak pengawasannya Pak? Ya, kalau kami tentu pengawasannya dalam aspek kebijakan ya Mbak ya. Yang mana kebijakan ini kan harus ditegakkan ya. Apalagi kalau kemudian diatur di dalam peraturan daerah kan. Sebuah kebijakan pemerintah daerah kalau kemudian itu diatur dalam peraturan daerah, saya kira itu menjadi kewajiban kami untuk kemudian bagaimana peraturan daerah itu betul-betul bisa tegak di daerah istimewa Yogyakarta ini. Karena peraturan daerah ini kan biasanya kemudian kan mengikat, baik mengikat kepada pemerintah dan juga mengikat kepada masyarakat yang terkena peraturan itu. Nah, memang kondisi di lapangan itu kadang memang banyak yang kemudian menyimpang dari
peraturan yang ada ya, yang kemudian masyarakat menjadi korban. Ya, saya kira tadi seperti yang disampaikan oleh LKY ya, bahwa yang penting tadi jangan mudah kena rayuan, kemudian banyak bertanya, kemudian juga harus cermat kan begitu. Karena bicara properti ini menyangkut banyak hal, menyangkut perizinan kan, juga perlu untuk tanya ke dinas perizinan kan begitu, bahwa developer ini membangun properti di suatu tempat ini sudah memiliki izin atau belum. Kemudian yang kedua status tanah. Ya, tanah ini kan tanah zona hijau atau zona kuning dan lain sebagainya. Ini juga kadang masyarakat konsumen ini kadang tidak sampai ke sana. Yang kemudian sudah terlanjur DP, bahkan kemudian sudah KPR-nya disetujui, kemudian sudah bayar angsuran. Begitu lunas, ya tadi kejadiannya ternyata itu zona hijau yang kemudian tidak akan pernah dia bisa pegang sertifikatnya, karena memang tidak mungkin di zona hijau kemudian keluar sertifikat sebagai tempat hunian. Nah, kadang masyarakat kita ini kan pengen yang gampang-gampang saja, yang enak-enak saja, kadang terlalu percaya. Mau dibacakan, Pak perlu dibacakan ini Pak perjanjiannya, udah cukup, sudah anu aja. Malah sering nanya gini Pak, kan intinya gitu. apa namanya marketing ya dijual yang lebih dijual lagi ya. Sehingga nggak dibacakan dan juga tidak membaca, main tanda tangan saja. Hal seperti ini yang kadang dimanfaatkan oleh ya mungkin developer yang nakal ya. Ya tidak semua developer itu nakal, banyak juga developer yang baik, yang bertanggung jawab saya kira. Tapi kadang ada yang memanfaatkan. Jadi situasi dan kondisi masyarakat kita yang kadang itu nggak enakan. Betul. Ya toh? Sungkan gitu kan gitu loh. Nggak tegaan Kalau ya Pak. dibacakan kok tebel ya, wah ini nanti lama nggak enak sama yang membacakan. Padahal di dalamnya mungkin kita nggak tahu. Itu hak kita ya Pak ya. Nah, untuk itu hak kita. mengenai- Ada pasal-pasal yang mungkin justru itu memberatkan bagi kita sebagai konsumen. Nah, hal seperti ini saya kira ya masyarakat perlu untuk lebih teliti lagi, lebih jeli lagi. Sehingga ya hal-hal yang sifatnya merugikan konsumen itu ya semakin bisa minimalisir lah kan begitu. Dan kemudian semakin hari atau semakin tahun malah semakin banyak korban konsumen itu kan gitu. Seharusnya ya harus semakin diminimalisir. Dan saya kira masyarakat perlu mulai tahu, mulai paham bahwa di DIY ada lembaga untuk tempat mereka mengadu. Ini perlu ini karena mungkin banyak masyarakat yang belum tahu. Ada LKY, ada BPSK, ya. Nah, silakan saya kira ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal karena ya beliau inilah yang kemudian akan di belakangnya masyarakat kan gitu kan yang ada di belakangnya masyarakat konsumen sebagai korban kan gitu, manfaatkan secara optimal. Saya kira itu Mbak. Oke, baik. Nah, artinya gini, masyarakat kalau misalnya tahu bahwa ini ada produk murah gitu ya dengan kualitasnya seperti ini, kita harus skeptis ya. Jangan asal percaya, pokoknya ada harga, ada rupa gitu ya kan. Cuma namanya masyarakat kita mumpung murah nih gitu. Itu lagi yang masuk ya. Oke, kalau di BPSK sendiri terkait dengan masyarakat yang ingin datang ke sana, di manakah harus datang alamatnya atau mungkin ada IG-nya atau Iya, kalau BPSK sekarang BPSK DIY ya namanya. Dulu BPSK Kota Jogja, sekarang sudah diambil alih berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah di lantai 3 Dinas Perindakop DIY. Jadi di Jalan Kusumanegara, Makam Pahlawan itu depannya ada kantor. Nah, kita di lantai 3 Putu Perjuangan. Baik. Gitu. Kalau misalnya teman-teman anak-anak milenial atau warga-warga milenial misalnya ingin tahu terkait dengan BPSK, ada sosial medianya nggak supaya mereka lebih gampang? Sebetulnya ada, kita BPSK Yogyakarta, ada Facebooknya gitu, bisa diakses di situ. Tetapi memang berdasarkan peraturan presidennya yang bisa dibantu oleh BPSK DIY itu memang warga yang berKTP DIY. Gitu. Jadi memang kami sesuai dengan ketentuan anggaran untuk kelembagaan di DIY, kita memang diperuntukkan untuk masyarakat DIY gitu. Nah, gini
makanya untuk perlindungan terhadap konsumen aja masyarakat DIY diprioritaskan gitu. Baik. Tapi kalau Di luar itu ya, misalnya ada yang kesini mau investasi ternyata tertipu ya Iya. nuwun sewu gitu ya. Karena ini untuk khusus untuk BPSK sendiri Iya. kita memprioritaskan untuk teman-teman yang berKTP DIY ya. Iya, Oke, baik. Nah, kalau di LKY sendiri seperti apa, Mbak Yuni? Bisakah semua tidak harus di KTP Jogja ya? Ya, Kalau LKY itu di setiap kabupaten ada kan ya? kalau untuk RKY memang adanya di Jogja, Lembaga Konsumen Jogja ya di Jogja. Gitu. Kalau di Jakarta ada lagi, ada Oh, beda-beda DKI, lagi. ada macam-macam ya. Di oke. Bali juga ada. Di Iya, banyak iya. tempat cukup banyak lembaga Iya. swadaya masyarakat yang mereka punya concern terhadap perlindungan konsumen. Nah, kalau di Jogja, Lembaga Konsumen Jogja, dan kalau lembaga swadaya masyarakat lain juga saya kira ada ya, cuman memang perlu dicek lagi gitu. Iya. Nah, kalau untuk LKY sendiri, bagi Bapak Ibu yang memang punya problem terkait dengan pembelian properti atau pengen konsultasi saja, nggak masalah, bisa datang ke Lembaga Konsumen Jogja, ada di Jalan Demangan, di Demangan Jalan Serifi ya, nomor 20G, atau bisa juga lewat telepon kita, bisa nelpon nih ke 0274 554 554457. Jadi bisa datang ke sana. Prinsipnya bahwa LKY pengen mengedepankan seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa ketika konsumen itu mengalami situasi dia tidak nyaman, kemudian dia merasa tidak sehat dan lain-lain ketika membeli barang, membeli baik produk maupun jasa, dia bisa kok mengadukannya gitu kan, kepada baik secara individu, dia mengadu sendiri, atau dia berkelompok juga bisa. Kemudian juga didampingi oleh lembaga keswadayaan seperti kita juga bisa. Intinya bahwa itu diperbolehkan gitu, dan memang harus gitu. Ya semoga juga dari yang nonton acara hari ini juga tergerak hatinya untuk kemudian menghubungi bisa BPSK, bisa lembaga konsumen, untuk ketika ada kasus jangan diem gitu. Yuk kita bergerak, kita advokasi diri kita gitu, agar tidak terjadi lagi situasi ada konsumen yang mengalami kerugian sampai bahkan harus kehilangan banyak hal gitu, menjual banyak aset demi untuk bisa membayar DP gitu ya. Dan itu terjadi di kalangan masyarakat baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Karena pengalaman yang saya alami gitu ya, tidak hanya aktivis lembaga konsumen yang pernah menjadi korban ya, polisi juga ada. Berarti Acara juga ada. yang lebih gitu kan. pintar marketingnya ya Pak ya nih. Wah. Bahkan mungkin anggota dewan juga ada. Jadi mungkin temannya Pak Sinar juga sempat ketipu, cuma nggak cerita aja mungkin. Iya gitu, bisa saja terjadi hal seperti itu. Iya, iya. Karena mungkin kita tidak berhati-hati ya. Lagi-lagi tadi soal kehati-hatian. Bagi masyarakat yang memang belum punya pengalaman membeli properti, kalau bisa jangan sendiri gitu ya. Bisa juga mungkin melibatkan keluarganya yang sudah pernah membeli, atau kemudian kan di tempat kita kan ada Pak RT, bisa bertemu juga gitu kan, ketika akan melakukan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan pemberian uang dan lain-lain, jangan sendiri gitu ya. Gitu, karena ada yang mengalami juga situasi ketika akan ketemu dengan pihak developernya untuk memberikan uang, itu tidak diminta untuk datang ke kantor, tapi dimintanya datangnya ke warung makan, ke restoran, atau dia yang datang sendiri ke rumahnya. Jadi justru tidak mengajak ke kantornya. Jadi ketika ternyata developernya nggak ada kejelasan, dia bingung mau kemana, kantornya nggak tahu. Nggak tahu kantornya di mana gitu. Ya, jadi kalau bisa pertemuan-pertemuan penting seperti itu jangan dilakukan di ruang seperti restoran atau di rumah gitu kan. Ke kantornya. Jadi tahu deh kantornya di mana. Gitu. Jadi harus curiga ya kalau sudah ada yang seperti ini ya. Lihat kantornya kok kecil gitu kan, kemudian tempatnya seperti ngontrak kayak gitu, itu kan juga mesti harus jadi pertanyaan buat kita juga. Jangan asal percaya juga dengan kantornya juga yang nggak ada stafnya misalnya, atau cuma satu orang yang ada di depan gitu. Nah, ini juga harus berhati-hati. Ini juga bisa menjadi salah satu kita untuk mengenali ini benar-benar developer bener apa enggak gitu kan. Kemudian juga ada yang kita juga berhati-hati yang berkaitan dengan dia kadang-kadang hanya membangun satu rumah percontohan ya, gitu ya, di atas tanah yang dia beli baru DP aja gitu. Jadi
Ini tanahnya aja dijebak. baru DP, tapi dia udah bikin Bikin rumah rumah percontohan, supaya gimana? meyakinkan konsumen. orang, meyakinkan konsumen gitu kan. Siapa yang nggak percaya gitu Iya, kan? iya. Nanti tempatnya ibu di sini, couplingnya ibu nomor berapa tadi gitu. Nanti nomor sekian, nanti di sini Gambar. bu gitu kan. Nanti dibuat sketnya gitu kan. Kita dikasih lihat gambarnya udah seneng ya Mbak Intan ya. Iya, itu dia, itu bagian dari promosi marketing gitu kan. Dia bikin sket rumahnya, ada Iya. pilihan 1, 2, 3, ibu pengen yang seperti apa, dicek Iya, gitu, iya, nanti iya, ibu iya. rumahnya di sebelah sini atau mau pindah sebelah sini, nanti lampu Pokoknya dikasih manis apa. gitu ya bicaranya ya. Jadi kita seakan-akan dibawa, ini akan kejadian gitu. Iya, Dan ternyata iya. ketika kita sudah DP, bahkan ada yang lunas, ternyata developernya malah nggak ada, pergi. Oke. Dan kita ngecek lagi ke sana untuk tempatnya, ternyata itu belum dibayar. Jadi kita benar-benar harus aware banget tentang ini. Tidak hanya kita, polisi juga mengalami, Iya. tertipu juga gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi semua kalangan bisa saja terjadi menjadi korban. Oke, baik. Mbak Intan, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya mereka menjadi masyarakat yang cerdas, khususnya untuk membeli properti di DIY? Ya, menurut saya kita masyarakat itu benar-benar harus bisa menata hati dulu ya. Oke. Masyarakat itu ingin membeli rumah itu untuk apa, kebutuhan atau karena keinginan. Oke. Kemudian yang kedua harus ditelusuri benar-benar itu siapa developernya, regulasinya bagaimana, kaitannya dengan tadi zona-zona tertentu yang dilarang untuk dibangun itu Ya. sebaiknya juga dihindari. Ada zona hijau, zona rawan bencana dan lain sebagainya. Kemudian status tanah itu juga penting, itu bisa juga masyarakat ngecek ke BPN juga Oh sebetulnya. iya, oke. Ya, masyarakat bisa ke BPN. Nah, kalau peralihan hak antara developer dengan pemilik tanah semula itu memang umum ya, biasanya memang agak kesulitan developer kalau harus melunasi dulu Iya. itunya gitu. Tapi paling nggak ada jaminan dulu dari developer bagaimana. Iya. Dan kalau regulasinya untuk penyedia jasa perumahan bersubsidi sebetulnya ada standar minimal dari developer itu harus memiliki modal minimal 30 M. Itu Oke. dulu ada untuk bisa membangun perumahan subsidi. Itu salah satunya seperti Baik, itu. baik. Ya, makanya masyarakat juga harus berusaha untuk kritis nih. Kalau misalkan perkiraan harga rumahnya murah gitu ya, itu kan berarti dipertanyakan gitu. Apakah uang yang sudah dibayarkan developer dalam melunasi tanah itu memang belum dibayarkan gitu? Iya, Apakah nantinya konsumen yang harus melunasi tanah itu Iya, juga gitu iya, kan? Itu kan iya. bisa dipertimbangkan. Tapi memang umumnya yang statusnya sudah jelas sudah ada pemecahan itu memang harganya memang sudah lumayan, Iya. berapa kali lipatnya Iya. dibandingkan yang tanah yang Masih lunas gitu. gitu. Kemudian yang terakhir itu ya jangan segan-segan konsumen untuk mengadu gitu, Oke. kemanapun itu, ke tempatnya Pak Pak Dewan Sinar juga boleh. bisa gitu Iya, iya. sebetulnya. Nanti bisa diarahkan ke BPSK gitu ya Iya, Pak Sinar ya. gitu. Atau ke Jangan KY. Juga, Pak. segan untuk mengadu gitu ya, pasti nanti juga ada solusinya gitu. Jangan malu, saya juga pernah juga kok, tapi bukan properti ya. Oh, bukan alhamdulillah. properti ya. Oke, baik. Mau Iya. saya tanyain kok bukan properti, nggak jadi temanya lagi properti soalnya ini. Alhamdulillah udah ngerti kalau properti. Sudah paham ya? Iya. Oh, jadi jangan sampai sekali-kali menipu Bu Intan. Oke, baik Bapak, sebagai closing statement kita masih ada beberapa menit. Ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas, bisa membeli aman properti di Jogja. Ya, saya kira masyarakat sudah saatnya cerdas ya. Cerdas, teliti ya, sebelum kemudian memutuskan untuk membeli. Kemudian juga manfaatkan di DIY ada namanya BPSK dan LKY. LKY ya, manfaatkan jika Anda menjadi korban. Sehingga harapannya ya kemudian korban-korban tidak terjadi lagi. Iya. Saya kira itu Oke. aja, Mbak. Ya, baik. Matur nuwun Pak Sinar. Terima kasih sudah hadir di sini, Mbak Intan dan juga Mbak Yuni. Sehat-sehat selalu untuk panjenengan sedoyo, sukses terus ya. Dan pastinya apa yang bisa saya tarik sih sebenarnya saya lebih ke jadi konsumen tuh harus kepo gitu ya. Tanyain deh sedetail-detailnya gitu. Ini ngapain, ini gimana, ini bagaimana, sudah lengkap belum dan segala macam. Kalaupun Anda tidak tahu, tanya dong sama teman-teman. Ada Mbak Yuni dari LKY, ada Mbak Intan dari BPSK. Silahkan. Hanya sekedar konsultasi aja boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh, gratis konsultasi ya. Mau lewat WhatsApp pun boleh, silahkan. Intinya adalah mereka siap membantu Anda menjadi konsumen yang cerdas, khususnya untuk membeli properti di daerah istimewa Yogyakarta.
supaya seperti tema kita, aman membeli properti di DIY, dimana semua orang kepengen punya rumah di DIY ya. Oke, baik, terima kasih, kita pamit dulu dari podcast kita kali ini, podcast obrolan Serawung Karyo Bakul dari Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Vira Maya mohon undur diri, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan dengan obrolan kita yang kurang lebih 60 menit ini kita bisa jadi dapat banyak informasi, lebih ada pencerahan lagi terkait dengan pembelian properti yang aman di DIY. Sampai jumpa, salam sehat selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.